Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Apriliani dengan NIM 289205004. Saya mahasiswa semester 5 jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti, Bekasi. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Keuangan dari dosen pengampu Ibu Iva Masrifah MM. Teknik penganggaran modal. Penganggaran modal atau capital budgeting merupakan keseluruhan proses perencanaan dan pengembalian keputusan terkait dana di mana jangka waktu pengembalian dana tersebut melebihi waktu 1 tahun. Salah satu contoh dari capital budgeting adalah pengeluaran dana untuk aktiva tetap seperti bangunan, tanah, peralatan, dan mesin. Penganggaran modal menjabarkan rencana jangka panjang dalam hal menandai proyek besar untuk jangka panjang. Capital budgeting ini berfungsi untuk mengidentifikasikan investasi yang potensial. Jika sudah ditemukan, maka teknik ini dapat diterapkan untuk menentukan pilihan investasi. Setelah memilih investasi, lalu dilakukan audit pada saat pelaksanaannya. Pada umumnya, proyek menggunakan penganggaran modal sebagai dasar untuk mengambil keputusan investasinya, seperti mengganti mesin produksi atau mengganti sistem pembuangan limbah pabrik. Keputusan dalam penganggaran modal akan memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap kesehatan keuangan perusahaan dalam waktu jangka panjang. Sebuah proyek yang dibuat berdasarkan pada keputusan penganggaran modal akan dapat berjalan lancar dan akan mendorong pemasukan perusahaan jangka panjang. Namun sebaliknya, penganggaran modal yang tidak tepat itu akan mengakibatkan proyek perusahaan mengalami kerugian atau kebangkrutan. Selain itu, keputusan penganggaran modal juga dapat digunakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan seperti jenis barang atau jasa apa yang akan dibuat, bagaimana menjualnya pada pelanggan, dan bagaimana menjualnya ke pasar. Pentingnya penganggaran modal itu: 1. Dana yang dikeluarkan akan terikat untuk jangka waktu panjang. 2. Investasi dalam aktiva tetap menyangkut harapan terhadap hasil penjualan di waktu yang akan datang. 3. Pengeluaran dana untuk keperluan tersebut biasanya meliputi jumlah yang besar. 4. Kesalahan dalam pengambilan keputusan pengeluaran modal tersebut akan berakibat panjang dan sulit diperbaiki. 5. Penganggaran modal yang efektif akan menaikkan ketepatan waktu dan kualitas dari penambahan aktiva. 6. Pengeluaran modal sangatlah penting. Tahapan-tahapan penganggaran modal. 1. Biaya proyek harus ditentukan. 2. Manajemen harus memperkirakan aliran kas yang diharapkan dari proyek termasuk nilai akhir aktiva. 3. Resiko dari aliran kas proyek harus diestimasi, memakai distribusi probabilitas aliran kas. Kemudian 4. Dengan menggunakan nilai waktu uang, aliran kas masuk yang diharapkan digunakan untuk memperkirakan nilai aktiva. Kemudian 5. Dengan menggunakan nilai waktu uang, aliran kas masuk yang diharapkan digunakan untuk memperkirakan nilai aktiva. Dan 6. Terakhir itu nilai sekarang dari aliran kas yang diharapkan dibandingkan dengan biaya. Manfaat penganggaran modal. 1. Untuk mengetahui kebutuhan dana yang lebih terperinci karena dana yang terikat jangka waktunya lebih dari 1 tahun. 2. Agar tidak terjadi over investment atau under investment. 3. Dapat lebih terperinci, teliti, karena dana semakin banyak dan dalam jumlah yang sangat besar. 4. Mencegah terjadinya kesalahan dalam decision making. Metode keputusan penganggaran modal. 1. Periode pembayaran kembali payback periode. Metode yang digunakan untuk menentukan beberapa lama sebuah investasi akan kembali. Kelebihan dari metode ini adalah perhitungan yang mudah dan sederhana sehingga dapat dengan mudah digunakan oleh perusahaan skala kecil. Sedangkan kelemahannya adalah tidak memperhatikan nilai waktu dari uang dan tidak memperhatikan penerimaan investasi yang diperoleh setelah payback period tercapai. 2. Pembayaran kembali itu terdiskonto. Lamanya waktu yang dibutuhkan bagi arus kas investasi yang terdiskontokan pada biaya modal investasi untuk menutup biaya. 3. Nilai sekarang bersih. Selisih antara nilai sekarang dari cash inflow (PROCAS) dengan pengeluaran untuk keperluan investasi atau capital outlays.
4. Tingkat pengembalian internal. Metode yang digunakan untuk mencari suatu tingkat bunga yang membuat PV dari cash inflow akan sama dengan nilai cash outflow-nya atau investasi yang telah dikeluarkan. 5. IRR yang dimodifikasi. Investasi penambahan kapasitas juga bersifat sebagai investasi penggantian. Dengan demikian, maka tingkat ketidakpastian pada investasi penambahan kapasitas lebih besar daripada investasi penggantian. Dengan mempertimbangkan ukuran yang ditetapkan, maka perusahaan dapat memilih usulan proyek mana yang dapat diterima, ditolak, dan ditunda.